Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Karena diminta untuk sebagai juru bicara, juru debat, dan jurkamnas, gitu ya. 3 posisi ini ya saya terima apa adanya. Yang penting pada waktu itu kami berpikir bahwa 5 tahun ke depan jangan sampai Pak Jokowi lagi. Namun ketika beliau terpilih lagi, pilihan kami cuma satu, kami taat hukum, kami ikut aturan. Kalau itu yang ditentukan KPU dan MK, ya kami ikut. Presiden kami sekarang Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah Menhan. Kalau kita lihat karakternya Haikal Hasan, emang agak aneh sih menurut gua. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University, Israel. Yahudi itu pakarannya kalau adu domba. Yahudi udah pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Yahudi pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Terekam sebuah video yang merekam Habib Bahar berbincang dengan seseorang. Dalam video itu, Bahar terlibat pembicaraan dan menyebut satu sosok XPA212 yang dianggapnya berkhianat. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Mungkin Haikal di kelompok itu dicurigai. Kalau kita lihat karakternya Haikal Hasan, emang agak aneh sih menurut gua. Siapapun kita, pasti ada unsur politis di dalamnya. Siapapun kita, bahkan seorang ibu, seorang anak, seorang rumah tangga pasti ada, ya. Dalam arti dia terlibat dalam menentukan pilihan. Apakah dia pilihan nomor 1 atau 2, dia sudah berpolitik. Nah, saya pun demikian. Mungkin orang di 212 juga bingung. Ini kok kelakuannya kayak belut, licin ya? Emang gue peduliin. Beredar sebuah video Habib Bahar Smith yang menyebut mantan pengurus persaudaraan alumni 212 Haikal Hasan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pengkhianat. Namun menurut Babe Haikal, sapaan akrabnya, mengakui dirinya adalah sosok yang taat kepada hukum. Hal tersebut ia ungkapkan dalam video bersama pakar hukum tata negara Refli Harun dalam akun YouTube-nya. Dalam video tersebut, Babe Haikal mengaku dirinya hanya taat pada hukum dan mengakui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menang Pilpres pada 2019 lalu. Diketahui mantan juru bicara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini mengaku jika dirinya saat itu berjuang untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden. Namun sayangnya paslon yang ia dukung kalah menurut KPU dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Karena itu pihaknya pun harus taat. Yang penting pada waktu itu kami berpikir bahwa 5 tahun ke depan jangan sampai Pak Jokowi lagi. Namun ketika beliau terpilih lagi, pilihan kami cuma satu, kami taat hukum. Kami juga ikut aturan. Bebernya dalam video tersebut seperti dilihat pada Senin 23 Mei 2022. Kalau itu yang ditentukan KPU dan MK, ya kami ikut. Presiden kami Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, sambungnya. Sebelumnya Habib Bahar bin Smith menyebut Haikal Hasan dan Prabowo sebagai pengkhianat. Enggak, Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat. Enggak ada urusan sama ana, antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan ana. Haikal Hasan itu pengkhianat. Terekam sebuah video yang merekam Habib Bahar berbincang dengan seseorang. Dalam video itu, Bahar terlibat pembicaraan dan menyebut satu sosok XPA212 yang dianggapnya berkhianat. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Kalau kita lihat karakternya Haikal Hasan, emang agak aneh sih menurut gua. Dia ngomong mengecam-ngecam Jokowi dengan kata-kata yang amat kasar. Saya oposisi, sampai mati saya tetap oposisi. Ya, Pak Jokowi, minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur dengan hati ikhlas gitu. Tapi kalau nggak mundur nggak apa-apa juga, serah Bapak juga ya. Sekali waktu dia bisa memuji-muji dengan kata-kata yang amat bagus. Sebutan Al-Fatihah dengan Al-Fatihah
bisa nggak dihentikan? Saya bilang ya, benar-benar deh, tolong hentikan. Teman-teman, Anda sudah mulai menghina itu namanya. Itu urusan aksen, urusan lidah, nggak bisa dipaksa. Justru hargai dong. Masih inget nggak ketika dia ngomporin, ngaku bermimpi ketemu Rasulullah? Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba nggak lama Rasulullah datang dan beliau seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut, kata Rasulullah. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Dia bermimpi dengan Nabi untuk melegitimasi wafatnya 6 orang itu sebagai syuhada. Banyak orang yang protes, Haikal Hasan dilaporin. Haikal Hasan dilaporkan ke polisi setelah video pengakuannya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW diunggah ke media sosial. Haikal dituding menyebarkan berita bohong dan penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Haikal Hasan ini telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 156 huruf A KUHP dan atau juga pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah, Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI. Meninggal karena kecelakaan, boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Bukan pernyataan menghibur orang. Memotivasi gitu, supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis, gitulah biasa aja. Gak lama setelah dilaporin, dia agak ketakutan. Dia keliling ketemu Pak Mahfud, fotonya kemudian disebarin sama dia untuk menunjukkan bahwa dia dekat dengan pemerintahan atau dia bisa bersahabat dengan kelompok atau orang-orang yang selama ini dikritiknya dengan keras. Mungkin orang di 212 juga bingung. Ini kok kelakuannya kayak belut, licin ya? Emang gue peduliin. Kalau orang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik, itu tanda dia sedang memanipulasi agama. Ada lagi tuh kemarin yang viral, nggak main-main tuduhannya. Orang itu menyebutkan Pak Soekarno itu menangkapi ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa komnya. Tuduhan ini serius. Pak Soekarno itu simbol negara, sejarah bangsa. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Ustadz Haikal Hasan atau Babai Haikal dilaporkan ke polisi oleh relawan perjuangan demokrasi atau Repdep. Ini dalam konteks sejarah yang kita lagi ceritakan, gitu. Beliau memenjarakan ulama gitu. Haikal Hasan meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri atas pernyataan yang menyebut Presiden pertama Indonesia Soekarno kerap memenjarakan ulama. Harus saya sampaikan permohonan maaf baik kepada Bu Mega dan seluruh keluarga besar dan sekaligus bangsa Indonesia. Maka yang harus marah itu bukan cuma PDI Perjuangan. Yang harus marah itu bangsa Indonesia sama dia. Bung Karno saya bilang beliau seperti waliullah begitu ya, seperti ya, bukan ya, seperti waliullah yang luar biasa membawa Indonesia dengan perjuangan yang konsisten sampai dengan merdeka begitu ya. Anda munafik Haikal Hasan. Orang itu bisa dilihat dari awalnya. Itu tanda dia sedang memanipulasi kita semua. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University, Israel. Israel belum tentu Yahudi. Karena Israel ada Rubeni, Israel ada Simoni, Israel ada Benyamini, Israel ada Yusufi, Israel ada Yahudi, begitu. Yahudi pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Coba bayangkan orang itu yang ngomong kayak gitu tuh, makanya dia berani betul di media kan, di mana-mana. Sok paseh orang itu belajar agamanya dengan Yahudi. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama. Tahun 57 ada ijtima ulama. Di mana ya ada ini? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Babai Haikal mengatakan Bung Karno menuduh ulama yang sedang rapat dan muktamar itu amoral. Haikal Hasan menegaskan bahwa kejadian ini adalah sejarah yang tidak boleh ditutup-tutupi meskipun Soekarno orang yang berjasa. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu
amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Video saya yang memuji-muji Bung Karno itu ratusan gitu ya. Buset lah, saya tahu Haikal Hasan nih. Anda jauh sosok mau dikit-dikit Habib bela Rizik nangis, itu sandiwara Anda. Demi Allah, ya Allah bangkitkan lagi 1000 Habib yang akan melanjutkan perjuangan ini. Andai kata dia mati di sini, saya bilang nggak takut. Demi Allah lanjutin, pasti akan Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah, nggak ada salahnya, jahat banget. Sebelum Repdem, video tersebut sudah ditanggapi oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul. Ia meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas para penghina Presiden Soekarno. Hari itu, setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus, ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Ada satu cerita ketika Bung Karno ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Karno ketika datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh Raja Arab Saudi waktu itu, beliau mendekati makam Nabi Muhammad. Beliau merangkak jalan jongkok mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu Raja Arab bertanya, "Wahai Presiden, kenapa engkau lakukan ini?" Apa jawaban Bung Karno? "Saya memang presiden, Anda memang raja, tapi yang kita datangi ini adalah manusia terbaik sepanjang zaman." Mau taruh negara yang telah menerapkan konsep khilafah dan berhasil sekarang, saat ini, Uni Eropa. Jadi tidak bisa disandingkan antara khilafah dengan Uni Eropa, kemudian OKI enggak. OKI pun itu juga adalah kerjasama at-ta'awun, al-ittihad. Jadi jangan menggunakan kata khilafah. Kalau Bapak bikin pilkada, saya bikin reuni. Besar Hati Anda itu bengkok dengan Habib, tapi Anda sekarang memanfaatkan Rizik untuk misi Anda. Anda mungkin juga di gerbongnya radikal, cuma Anda sekarang bertopeng Habib, ingin mengambil dari wilayah ini. Kok sekarang Anda jadi berubah pencinta Habib, pakai nangis. Aduh, ondel-ondel lah bagi saya Anda ini, gak ada pentingnya. Udah hampir 9 bulan orang nggak lihat matahari, bagaimana coba? Sampai saya datang, kalau di ruangan ada CCTV ini dengeran. Habib Rizik ngomong, "Pak, polisi mau bunuh saya, Pak. Gampang, nggak usah ngikutin. Jangan anak buah saya dikorbanin. Mati ini saya sekarang nggak apa-apa." Harusnya yang begini diangkat, kenapa? Ini bahaya menurutnya Haikal Hasan, akan memengaruhi banyak orang. Mendingan seorang narkoba, seorang pezina, dia sendiri yang punya masalah. Tapi orang yang menebar fitnah itu, ini madu domba, ini yang lebih bahaya. Video penolakan dan pengusiran Haikal Hasan viral di media sosial saat hendak berceramah. Disebutkan dalam video viral itu terjadi di Malang, Jawa Timur.